تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله فإن علم المريد أنه لا يستقيم قلبه ولا يسلم دينه إلا بتجرد عن المال وعن الأسباب البتة لزمه ذلك. فإن كان له أزواج أو أولاد تجب نفقتهم وكسوتهم لزمه القيام بذلك والسعي له. فإن عجز عن ذلك عجزا يعذر الشرع فقد خرج من الحرج وسلم من الإثم. واعلم أيها المريد أنك لا تقدر على ملازمة الطاعات ومجانبة الشهوات والإعراض عن الدنيا إلا بأن تستشعر في نفسك أن مدة بقائك في الدنيا أيام قليلة وأنك عما قريب تموت وتنصب أجلك بين عينيك وتستعد للموت وتقدر نزوله بك في كل وقت. وإياك وطول الأمل فإنه يميل بك إلى محبة الدنيا ويثقل عليك ملازمة الطاعات والإقبال على العبادة وتجرد لطريق الآخرة وفي تقدير قرب الموت وقصار المدة الخير كله فعليك به وفقنا الله وإياك. Berkata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, fa'in alimal murid, apabila seorang murid mengetahui annahu la yastaqimu qalbuhu, sesungguhnya tidak akan lurus hatinya, kencang hatinya, wala yaslamu dinuhu, dan tidak selamat agamanya, kecuali bitajarrudi anil mal, kecuali dengan melepas daripada harta-hartanya, wa anil asbab, daripada penyebab-penyebab al-battah seluruhnya, lazimahu dzalik, maka dilazimkan itu tersebut, yaitu diwajibkan atau ditekankan itu, yaitu apa? Dzalik, yaitu dengan melepaskan semuanya, melepaskan semuanya. Fa in kana lahu azwaj, dan apabila memiliki istri, au aulad, ataupun anak-anak, tajibu nafaqatuhum, yang diwajibkan pemberian nafkah untuk mereka, wa kiswatuhum, dan juga pakaian untuk mereka, lazimal qiyam bidzalik, maka wajib untuk dia berdiri di situ memberikan nafkah tersebut, wa sa'ya lahu, dan berusaha untuk mencari nafkah untuk mereka. Fa in ajiza an dzalik, dan apabila dia tidak mampu untuk itu, ajzan, ketidakmampuan, ya'dzuru, yang diuzurkan asyar'u, oleh syariat, faqad kharaja, berarti dia sudah lepas atau keluar, minal haraj, daripada permintaannya, daripada tuntutannya, daripada keterikatannya terhadap ketidakmampuannya tadi itu, dia sudah lepas. Wasalima, dan selamat minal ithim, daripada dosa. Wa'lam, maka ketahuilah, ayyuhal murid, wahai murid,
annaka sesungguhnya engkau la takdir tidak mampu ala mulazamati untuk melazimi at-ta'at ketaatan wa mujanabati syahwat dan menjauhi yang namanya syahwat wal i'rad 'anid dunya dan berpaling daripada duniawi illa kecuali bi antastashira dengan engkau merasakan fi nafsika atau merenungi di dalam dirimu anna muddata baqaik sesungguhnya masa tinggalmu, masa kehidupanmu fid dunya di kehidupan dunia ini ayyamun qalilah cuman hari-hari yang sedikit. Wa annaka amma gharib dan sesungguhnya engkau dalam waktu dekat tamut meninggal. Fatansib ajalaka baina ainik maka engkau dirikan, tegakkan bahwasanya ajalmu itu ada di depanmu. Wa tasta'id dan kau mempersiapkan lil mauti untuk kematian wa tuqaddira dan engkau mentakdirkan, mengkira-kirakan, dikira-kirakan nuzulahu bika fi kulli waqt bahwasanya turunnya kematian itu setiap waktu, bisa kapanpun. Wa iyyaka dan hati-hati atas kalian wa tulul amal panjang angan-angan fa innahu yamilu bika ila mahabbati dunya karena panjang angan-angan itu mencondongkan kalian kepada cinta dunia wa yuthaqilu alaik dan akan memberatkan untuk kalian mulazamat ta'at melazimi suatu ketaatan jadi taat berat wal iqbal 'ala ibadah juga yuthaqil 'ala al-iqbal alaika al-iqbal 'ala al-ibadah memberatkan untuk kalian ketika ingin beribadah mau ibadah itu berat rasanya wa tajarrud li tariqil akhirah dan juga berat untuk kita fokus kepada jalan akhirat wa fit taqdiri qurbil maut dan dalam mengkira-kira akan dekatnya waktu kematian wa qisarul muddatil dan dekatnya ringkasnya muddah masa daripada kematian itu al khair kullu kita mengira-kira bahasanya nih ya Allah dekat mati mungkin enggak tahu mati itu dalam berangan-angan seperti itu atau mengkira-kirakan seperti itu al khair kullu adalah suatu kebaikan di dalamnya banyak kebaikan fa'alaika bih maka kalian berpeganglah dengan itu waffaqanallahu wa iyyak semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan antum semuanya amin ya rabbal alamin. Masya Allah ini sebenarnya ini luar biasa nih resep dari Imam Al-Haddad ini ya kita kan ini kan kehidupan kita di dunia ini kan memang cari makan ya. Cari minum, cari duit untuk kebutuhan kita. Sisanya itu hisab. Dihisab sama Allah. Entah itu hisabnya hisaban yasira atau hisaban tawilah. Atau itu hisabnya nanti hisab yang berat, apa hisab yang ringan, atau mungkin nggak perlu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita nggak tahu itu. Ini bukan masuk surga, masuk nerakanya, enggak. Cuman hisabnya dulu. Jadi hitung-hitungan dulu ya. Audit dulu kita. Ya. Ini orang-orang yang korupsi, pejabat-pejabat diaudit oleh BPK, diaudit oleh KPK, jendredeg. Bingung, ketakutan. Apalagi yang audit Allah SWT. Ya. Diaudit sama orang manusia mungkin masih bisa bohong, masih bisa ngeles. Diaudit sama Allah begitu ngeles tangan ngomong iya ya Rob saya diajak untuk nyolong ya tidak bisa apa-apa sudah ya. Begitu mau ngeles monitornya sudah ada kitabnya laporannya sudah ada semuanya dibuka sama Allah ya Allah iya begini nggak bisa apa-apa nggak bisa ngeles nggak bisa apa nggak ada pengacara di sana nggak ada pengacara cuma adanya penuntut saja sama hakim. Penuntutnya siapa? Yang nuntut adalah kitab Allah. Kitabnya Allah. Mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Ini kitab apa ini? Saya kok dituntut 3B kayak gini. Allah yang menghukumi. Ya sudah neraka, ya sudah surga. Allah, mudah-mudahan surga semuanya. Amin. Ya masuk surga ini pintunya di depan ini nanti. Nah, pintunya di mana? Oh, kalau neraka beda no. Pintunya bulan Ramadan. Ya. Allah bebaskan setiap malamnya al-fatiq 1000 orang yang wajib masuk neraka, kon wajib mlebu neraka. Begitu masuk ke dalam bulan Ramadan saya pindahkan. Yang asalnya wajib masuk neraka dipindahkan ke dalam surga. Pintu surga sudah ditulis namanya Fulan bin Fulan, jamaah majelis adab sulukul murid Fulan bin Fulan, itu semuanya ditulis. Dipindahkan dari surga. Itu setiap malam. Makanya itu malaikat Jibril sampai gemes gregetan. Malaikat Jibril ini gregetan, saya gregetan ini minta, ya Rasulullah saya doa kamu aminkan. Ya. Wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Ya. Celaka. Saya gregetan di malaikat Jibril. Ya. Saya gregetan di malaikat Jibril. Celaka, benar-benar celaka. Siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi nggak diampuni dosanya, itu kebacut. Rasulullah amin. Diaminkan oleh Rasulullah. Ya keterlaluan. Di bulan Ramadan ini setiap tahun ada, tapi kok nggak bisa memasukkan kita dalam surga. Itu kebacut, keterlaluan. Makanya bulan Ramadan ini subhanallah. Ya ikhwan, kemarin kita dengarkan ceramah Syekh Al-Habib Umar, guru kami Al-Habib Umar, di Maulid malam Jumat kemarin. Sampai hadar Ramadan, kata Habib Umar, ini Ramadan. Musuh-musuhnya Allah itu ya, ingin membuat Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Kayak bulan Ramadan itu nggak ada manfaatnya, nggak ada harganya, nggak ada kemuliaannya, biasa-biasa wae po, seperti gitu. Sehingga dibuat apa-apa yang di luar bulan Ramadan itu dijadikan bahkan lebih untuk masuk di bulan Ramadan ini. Acara TV yang paling gemesno, yang paling rame, yang paling heboh. Saya mau tanya, bulan apa? Ramadan. Waktunya apa? Waktunya 2 waktu yang mulia di bulan Ramadan, TV di nyurupno. Ini mumpung datang TikTok ini. Aku live nang TikTok langsung di black ini. Soalnya liveku wis di live saya sudah di apa gitu nih? Ban, ya di banner. Gara-gara ngomong haram toh, haram. Gara-gara ngomong perempuan berangkat sholat Idul Fitri pakai pakaian seperti itu keluar dari rumah hukumnya apa? Mau sholat sunnah tapi hukumnya haram. Waktu Selasa ini saya cek delok kok isi banner terus tak sudah ngurus mengaku itu dakwah nang TikTok. Nah, antum harusnya paham. Ya, mudah-mudahan dijadikan ahli tuq. Jadi kita bisa melihat keadaan. Penting gitu, melihat keadaan itu penting. Coba antum lihat di bulan Ramadan edan ket-ketan. 2 waktu yang sangat luar biasa, tidak ada di waktu-waktu lain selain bulan Ramadan, dijadikan heboh-hebohan untuk apa? Dijadikan heboh luar biasa untuk Ramadan. Supaya apa? Supaya orang nggak fokus. Orang waktu mau buka puasa itu, Allah itu nyepakno, tahu? Sudah dibentangkan sama Allah SWT, iki lho, ayo, minta. Ayo, waktu ini senang. Lisa imin farhatan, ya kan? Untuk orang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Ketika waktu fitrnya, waktu buka puasanya, sama ketika waktu berjumpa dengan Allah. Loh, maksudnya apa? Ini waktunya buka puasa ini, dekat-dekat waktu buka puasa ini, waktu ijabah. Ya, ditutupno jebrek, ditutupno fulan ngelawak, fulan yang jadi bencong-bencongan di TV, fulan yang begini, yang main, tidak semuanya Muslim, malah banyak Nasraninya, malah banyak non Muslimnya. Yang nonton kebanyakan orang Muslim. Piring nang ngarep di depannya ada piring, gorengan, makanan semuanya. Ini. Ya, semuanya dibentangkan gitu, semuanya ambil dari TV.
lisan yang harusnya ngomong asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Iku cuma saya kayak ngakak-ngakakan tok. Kakak lucu yo iki ya, fulan iki lucu, fulan iki lucu. Nih. Wah, itu kayak gini. Ini berusaha menjadikan orang lupa dengan Ramadan dan kemuliaan Ramadan. Ini kemarin disampaikan. Kemarin disampaikan ini sama Syekh Al-Habib Umar. Makanya itu apa namanya? Jangan sampai bulan Ramadan ini. Jangan sampai di bulan Ramadan sia-sia. Ya, penuhi. Saya pribadi itu saya nggak pernah bikin acara setiap hari majelis. Saya paling tentukan ada beberapa waktu kosong. Tapi untuk bulan Ramadan saya berusaha untuk nafsu nggak ada tempat. Setiap hari kecuali hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu Sa'ah Fatimiyah. Habis asar itu Sa'ah Fatimiyah itu waktunya kita minta doa karena waktu mustajab. Ya. Insyaallah hari apa aja tadi? Senin, Rabu, Rabu, Sabtu di Kamas Mansur ya. Senin itu mulai bulan Ramadan. Senin, Rabu, Sabtu di Jalan Kiai Mas Mansur, tempatnya Yakutun Nafis, itu bahas fikih tentang pernikahan. Itu orang yang sudah nikah belum tentu selamat, dan orang yang belum nikah belum tentu juga selamat, kecuali harus mengetahui ilmunya. Nah, kemudian juga selain hari Selasa, Rabu, Sabtu, yaitu hari Ahad, Selasa, Kamis, itu di rumah sini. Pembahasannya adalah adab atau kitab Asrar Rusum, kitab Ihya Ulumuddin, itu di sini. Waktunya itu jam 4 lewat seperempat. Jam 4 lewat seperempat, ya. Bisa lebih, insyaallah tidak bisa kurang. Karena Masjid Serang juga minta supaya diisi roha. Itu berapa hari saja itu. Malam Qiyamul Lail. Masya Allah sudah ada yang nge-share video-videonya bulan Ramadan Qiyamul Lail. Ya, luar biasa, itu yang ditunggu-tunggu memang. Karena rohanianya kuat sekali. Banter ya, teman banter. Malam itu ya Qiyamul Lail itu serius banter. Nah, juga kalau setelah bulan setiap malam saya sampaikan ini, berapa kali saya sampaikan. Setiap selesai, kan sholat taraweh itu sebenarnya sejatinya itu sholat taraweh itu adalah Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Makanya hadisnya man qoma Ramadan, siapa yang berdiri di bulan Ramadan itu Qiyamul Lail. Nah, Qiyamul Lail itu kan isinya kita minta sama Allah, hajat kita sama Allah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi, antum ini punya hajat apa sih sebelum bulan Ramadan sampai sebulan Ramadan belum terpenuhi? Ya, sing durung kawin, ya ora kawin. Ini setiap salam Assalamualaikum warahmatullahi. Permintaan salat tarawih pertama saya mintanya doanya begini. Salat tarawih yang kedua saya minta doanya begini. Salat tarawih ketiga, nek saulan enggak kabul kebacut. Karena itu sudah 99% gobul, itu sudah tercapai itu. Gobul sudah. Ya. Kari sak persen tok. Nah, iki lak kenemen iki. Iki lak kenemen iki. 99% dikabulkan Allah, ini sudah pasti gobul karena bulan Ramadan. Ya. Ngilokno ae dadi gobul kok. Ya. Artinya itu bayang-bayang, eling-eling, ya Allah, Pak iso ngene. Iku iso dadi kabul kok di bulan Ramadan, apalagi minta, apalagi doa. Ya. Makanya penuh dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasil maghfirah ya arhamar rahimin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbi Allah. Apa sih? Minta apa? Sing loro, ya Rabb sehatkan. Sehat. Amin ya Rabbi Allah, ya Allah. Sing dorong suki. Sing dorong ada kerjaan, oleh kerjaan. Ya. Setiap malam setelah tarawih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa. Kabul. Mosok metu bulan Ramadan gak kabul. Mustahil. Gak mungkin modelnya kayak gini. Ya. Jadi manfaatkan baik-baik. Ya. Jangan dilepaskan. Ini bulan Ramadan ini luar biasa. Dan satu titip saya titip, dan ini sebenarnya bukan permintaan saya, semuanya umat muslim mintanya seperti ini. Apa itu? Titip doakan saudara-saudara muslimin Palestina. Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah bahagiakan, Allah hancurkan musuhnya, sehancur-hancurnya. Terus nonton. Setiap malam bulan Ramadan tarawih doakan kayak kita. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sore, ini loh, misalnya ini kita akan semuanya kumpul di sini. Ada satu orang, ini kita kunci. Ada satu orang masuk pintu ini, dok. Antum semua masih fokus sama saya, dok. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa tidak mentolong buka nolawang? Hah? Pintu itu apa nggak mungkin dibuka? Entah itu mungkin yang paling ujung Dava di sini yang buka, atau sedang tidak kuat mungkin Habib Ahmad tidak kuat, aku dok terus berdiri dibukakan. Lah kita ini kalau bulan Ramadan pintunya itu terbuka, nggak perlu dok manik, cuman kita perlu minta langsung. Orang yang kita doa itu berarti mengetuk qara'il babillah. Ya, makanya ada sudah bana qara'il babil maula alaihi atiyah. Ya. Bana qara'il bab, kita ketuk pintunya. Ini bulan Ramadan diketuk pintu, nggak ketuk kan lawangnya bukaan kok apa diketuk. Tinggal masuk saja ngomong, ya Rob saya minta begini, dikasih, selesai. Ya, dan setiap malamnya itu ada 1000 orang, 1000 hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka Allah SWT. Sampai hari terakhir, maka dibebaskan sebanyak orang yang sudah dibebaskan dari pertama sampai terakhir bulannya. Ini bulan Ramadan. Makanya jangan sampai terlena dengan keadaan ini. Ini musuh-musuh Allah itu gitu lah. Ya, gitu. Dibuat antum sekarang kayak gini. Ya. Tengah-tengah di bulan Ramadan, saya enak-enak poso. Iklan lebaran itu muncul. Sirup marjan, ya ketupat. Mereka nggak tahu kalau kita ini lebih senang Ramadan daripada Idul Fitri. Kita lebih senang puasanya dibandingkan Idul Fitri. Makanya solehin, bedanya solehin, orang-orang yang tahu hakikatnya Ramadan sama yang nggak tahu. Ketika bulan Ramadan habis nangis, ya Allah kok entek ya Allah kok entek ya. Tapi yang nggak tahu hakikatnya, semetan mercon apa. Ya mungkin ada gitu, maklum aja ya. Tapi tetap bahagianya orang yang yatamanna zawalur Ramadan minal kabair. Orang yang berangan-angan pengen kapan ya Ramadan iki poso manek ente iku dosa gede. Ramadan dhewe mangkel ambek dhewe. Nah, tapi orang yang kepingin ya Allah kapan Ramadan, ya Allah Ramadan kan. Ada yang saya nemui satu orang Ramadan hari kedua wis nangis-nangis. Loh ketika ditanya, "Loh kenapa kok nangis?" Sudah lewat 1. Sudah hilang 1, sekalong siji. Emang nangis. Loh saya nemui loh orang kayak gini nih. Ono sih anu kayak ngono iki. Loh kan ini luar biasa ya. Ya, apa meneh kalau nih apa 29. Waduh, ya kayak wong kepaten. Kayak orang ditinggal mati. Dan itu ahli tarim ditarim itu yang luar biasanya setelah Ramadan, habis Ramadan Idul Fitri kan ya. Idul Fitri, setelah Idul Fitri itu poso lagi satu kota. Kalau yang nggak puasa itu biasanya mencetat, hilang nandi gitu, keluar kota, mudik kemana gitu. Tapi satu kota itu puasa semuanya. Nah subhanallahnya lagi, setiap malam selama 6 hari di bulan Syawal puasa itu, setiap harinya ada khatmul Quran, hataman Qurannya kayak malaman gitu.
Kayak gitu ditarik. Jadi suasananya masih kayak Ramadan. Wajib. Masih kepingin, masih nggak rela ninggalkan Ramadan. Nah, jangankan gitu, orang Yahudi ceritanya kan ada itu nyata. Orang Yahudi ketinggalan orang Yahudi gara-gara hormat sama Ramadan dapat hidayah masuk surga kok. Yahudi uang sing paling ngeselno. Paling apa bahasanya paling belenakno, paling anti sampai Islam. Itu Yahudi. Ada beberapa kalangan, ada guru kita Syekh Umar Al-Khatib, itu beliau ngomong, dia duduk sama orang Jepang, lalu ngomong, Jepang itu orangnya anti perubahan. Artinya anti perubahan itu gak gelem berubah. Aturannya wis ngono-ngono. Waktu ini ngono udah iso di otak-atik maneh. Makanya di jam-jam tertentu di Jepang itu semua orang Jepang tumpek blek sampai sing jenenge kereta api atau kereta Jepang itu gak cukup. Karena waktunya itu diatur waktu, mereka diatur waktu. Begitu masuk Islam ngatur syariatnya, memberikan aturan, mereka gak bisa anti. Jam sekian sholat, wah gak iso. Jadi Jepang itu paling susah untuk dapat seperti itu. Yahudi itu diatur sama fanatisme. Makanya Nabi Muhammad gak diterima oleh orang kalangan Yahudi kecuali beberapa orang. Pokok iso nah teko anak Ismail, harusnya anaknya Yakub. Nah, anak Yakub tak terima anak Ismail, seperti itu. Nah, ada satu orang Yahudi punya anak. Anaknya itu di siang-siang bulan Ramadan masih minum atau makan gitu. Di jalannya orang Muslim. Jadi orang Muslim lihat itu sambil gini jalan. Bapaknya delok, apa iki sing delok? Ya, anaknya misalnya duduk di sini, orang Yahudi delok. Iki wong iki apa delok nisar terus didelok anake ngombe. Bahasane kita ngombe nyedot es teh gitu. Ambek kresek sik berembun ya. Kresek ngembun itu. Wah, makal iku bapaknya. Langsung diangkat, ya walad, katanya, wahai anakku, kamu gak punya malu. Ini bulannya orang Muslim berpuasa, kamu minum es coplek. Ya udah ono es zaman biyen mungkin minum pelak kaplok anaknya. Poten anaknya. Langsung buang wes. Subhanallah. Tidak berwaktu lama, bapaknya orang Yahudi itu meninggal. Ketika meninggal, ada beberapa solehin di kota tersebut melihat orang Yahudi tadi itu kayak masuk di dalam surga. Ya kaget, mungkin kita terkenal Yahudi kok moro-moro mlebu surga. Lalu ditanya, kenapa kamu bisa masuk di dalam surga? Katanya, karena saya memuliakan bulan Ramadan. Tetapi kan kamu Yahudi. Iya, Allah kasih hidayah, saya masuk ke dalam agamanya Islam, saya masuk ke dalam agamanya Allah, dan kemudian tidak waktu lama saya meninggal. Husnul khotimah gara-gara menghormati bulan Ramadan. Ya, maka ada sadar. Ya, kalau bulan Ramadan usahakan puasa yang baik, puasanya yang benar. Ya, masih ya kiras ditutupi kate kiswah ya, kate kiswah, buntel fotonya Habib Syekh Ababul Mustafa ya, spanduk kare kaya digawe ngono ya. Engko ana fotoku ditelok ya pas ngene. Anjero mangan rawon. Semacam-macam. Ya. Apa ngapusi malaikat, ketan sikile tok ketek. Waduh rumah. Malaikat masih mbok tutupi kaya apa wae tetep ketok. Jadi seperti itu. Bulan Ramadan harus manfaatkan baik-baik. Yang biasanya gibah, gosip atau biasanya bujuk, tahan omongan tahan, jangan keluar kecuali dipikir dulu. Iki apa iki? Gibah apa bujuk iki? Atau namimah kok iki tadi apa ya? Tadi apa ya? Buka TV jebak remote. Sisi acara oke suka. Waduh kok cocok anak acara joget-joget. Waduh kok delok air syahwat dosa iki kan. Entek basa usah. Karena enteng gampang. Tak bisa beb sulap turu. Gampang. Turu mulai kapan beb? Sakarepmu.
Kok bengi tangi sembahyang turu maneh, ndak apa-apa. Nom shaim ibadah kalau dia menjauhi daripada maksiat, tujuannya supaya dia tidak bermaksiat. Ya daripada metu kok wis lapar-lapar nahan-nahan gak oleh pahala. Sak turu wae. Ya. Walaupun ada yang mengatakan kalau seperti itu mengurangi pahala. Gak apa-apa, mending kurang daripada gak oleh sama sekali. Ya. Tapi antum nek cerdas ojo-ojo dipikir, oh berarti aku pengen turu wae. Ndak, ya mending kok ndak usah metu omah nggih tasbih baca Al-Qur'an kan delok Al-Qur'an luwih pahala daripada turu. Ya. Turu tok mulai adzan mari imsak sembahyang assalamualaikum warahmatullahi sembahyang subuh mari tek turu pleng. Tangi zuhur Allahu Akbar assalamualaikum warahmatullahi turu maneh. Asar turu maneh. Tidak melanggar wis apa baca ayat iku ya asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah tangi. Kok bulan Ramadan ngomong alhamdulillah, kok gak kroso Ramadan itu. Gak kroso kok turu tok tapi kroso. Subhanallah ibadahku iki diterima sampai gak kroso. Jadi nek gak kroso iku ibadah diterima. Ngono iku delek odom cucuken arek iku. Ya kayak gitu. Kata Ramadan. Katakan di sini apabila seseorang murid mengetahui bahwasanya dia tidak akan mampu istiqomah hatinya wala yaslam dan di agamanya tidak bakal selamat illa bitajarrudi anil mal kecuali dia itu fokus dengan ibadahnya saja. Aku kok nek buka toko enggak iso ibadah. Aku kok nek buka toko enggak iso sembahyang 5 waktu. Aku kok nek iki nek kerja ngene diatur ngene gitu. Ya. Maka bagaimana? Wa anil asbabil bata lazimau dalik, maka dia dianjurkan untuk menjauhi itu. Menjauhi itu. Artinya apa? Ya, nek mampu, nek sanggup, nek ndak sanggup ya jangan, ya. Nek sanggup ya tokone tutupen kontrakno. Ya, kontrakno. Gak sanggup, ya jangan. Ya jangan. Jangan ditinggal hanya cuma demi apa? Demi keinginan untuk ibadah secara totalitas. Mungkin antum bisa di situ ada sisi itu ada ya, di sisi antum kerja, antum buka toko itu. Di situ mungkin ada ibadah juga. Bahkan mungkin ada suatu ibadah yang tidak bisa dikira-kira dengan ibadah yang lain secara badaniyah, secara anggota tubuh kita sholat dan lain sebagainya. Saya dulu pernah mendengarkan salah satunya itu Sayyidina Ibrahim bin Adham ketemu sama seorang suami. Ya, ketemu seorang lelaki yang dia itu punya keluarga. Lalu Ibrahim bin Adham ini enggak ada keluarga. Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan kepada orang tersebut, "Kenapa kamu kok kelihatannya sumpek ini? Ono apa?" "Aku sumpek nang omah iki, anak-anakku rame, cerat-cerit. Terus aku ngene, begini, istri saya begini, semuanya ribut." Ya. Kata Ibrahim bin Adham, Allah, ketahuilah bahwasannya belum lagi suami istrinya njaluk apa jenenge, oh, Pak, iki mangan iki kurang, Pak, beras entek, saran-saran sebagai macam-macam. Kata Ibrahim bin Adham, ketahuilah, saya Ibrahim bin Adham, kaget wong. Ketahuilah apa yang saya lakukan ini adalah tidak seberapa dibandingkan apa yang sudah kamu lakukan terhadap istrimu dan anak-anakmu. Apa yang kamu pikirkan untuk mereka saja itu lebih luar biasa dibandingkan ibadah saya, katanya. Ibrahim bin Adham ini duduk sembarang orang yang wali min auliyaillah. Tapi orang biasa awam tapi yang dia itu fokus dengan ibadah keluarganya, memberi nafkah dan lain sebagainya, itu ibadahnya lebih. Berapa banyak orang diangkat jadi wali cuma gara-gara keluarganya. Sabar ambek bojone dadi wali. Ibrahim bin Adham ya. Sayyidina Ali Al-Khawas kalau salah itu. Ya, Ali Al-Khawas. Beliau itu kawin 40 tahun. Ya. Tiap mau minta sama istrinya, mau kumpul sama istrinya ngomong enggak gelem. Tadi malam pertama itu 40 tahun luwih.
Enggak malam-malam pertama. Ya. Kenapa Sayyidina Ali Al-Khawas mau mendatangi istrinya, diusir. Apa kon hari ini? Betul-betul. Sabar ya betul. Tapi tadi Ali Al-Khawas, wali Allah kutub sakti. Ya. Itu luar biasa. Ya nek sanggup ya akeh dalan dadi wali ngono lho rek. Oh no. Ya. Sayyidina Syekh Abdul Rahman baca lahaban ya mau wali-wali sampai tawasul. Dia ngerti, mbuh, mosok aku wali. Ngono deh. Ya. Tawasule wali-wali ya Syekh Abdul Rahman baca lahaban. Sebab aku tak derek dalan liya daripada di kampung sang bojo lak ngono biasa. Itu. Wa in kana lahu azwaj, kalau dia memiliki suami, istri, pasangan, aulad, anak-anak, tajibu nafaqatuhum, yang wajib menafkahi mereka. Ya. Maka bagaimana? Lazimahu al-qiyam bidzalik, maka dia diharuskan aja mbok tinggal. Ya. Kamu punya amanat yang lebih. Ya. Apa itu? Kamu punya amanat untuk aja ngerti kawin itu, enggak ngerti nafkahi. Ya. Lah seperti itu. Kasih nafkahnya. Oh, sang bojo iso mangan, kasih. Nah, itu. Wasailahu, dan berusaha. Tapi ya tetap jangan ninggalkan sholat, jangan ninggalkan ibadah perintah Allah yang lain. Ya. Oh, berarti saya harus amanat ini, harus nafkah, kerja gak sembahyang. Ya bukan seperti itu. Ya. Berarti kamu meninggalkan sesuatu juga. Fa in ajza an dzalik, kalau dia tidak mampu, ajzan, dengan ketidakmampuan yang diuzurkan oleh syariat. Syariat mengatakan ini enggak mampu. Ya. Faqad kharaja minal haraj wa salima minal ithim. Maka kalau dia sudah memang tidak mampu untuk itu, untuk apa? Untuk dua hal. Dia ibadah, fokus untuk ibadah nggak mampu kecuali ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah sunnahnya, zikirnya, dan lain sebagainya nggak mampu. Kenapa? Karena waktunya untuk mencari nafkah. Lalu bagaimana? Syariat mengudurkan. Dia kerja, sehingga dia meninggalkan yang namanya sunnah-sunnah yang lain. Maka bagaimana? Syariat menghalalkan, membolehkan. Salima minal ithim. Dia selamat daripada dosa. Ya. Selamat daripada dosa. Apalagi kalau dia itu dengan penyesalan, ya Allah, gara-gara aku buka toko iku sampai ndak iso terawih, aku astagfirullahaladzim, nangis. Astagfirullahaladzim. Terus ya apa ngene iki? Dia ada penyesalan dan dia telah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, mencari nafkah, dan ada sunnah yang dia masih tinggalkan. Tapi dia menyesal, pahala itu. Ya, itu pahala. Wa alam ayyuhal murid, maka ketahuilah wahai murid, annaka taqdir ala mulazamati ta'at. Iya. Apa itu? Wahai murid, sesungguhnya engkau enggak akan mampu untuk melazimi ketaatan. Aku tak kencang kita istiqomah ya Rabb, aku tuh pengen ibadah. Taat. Wa mujanabati syahwat, menjauhi syahwat-syahwat, ya. Termasuk syahwat itu macam-macam. Syahwat itu jangan diindikasikan kepada perempuan toh. Ya, enggak. Syahwat itu pada apapun. Uang ngotot kepingin duit iPhone 15 Pro Max. Sing kaya telepon ini, assalamualaikum, ya, langsung mlebu surga. Misalnya. Ya, ngotot padahal dia enggak mampu. Itu syahwat itu jenenge. Itu namanya syahwat. Termasuk syahwat itu apa? Syahwat itu apa namanya? Keantusiasan. Syahwat itu keinginan yang menggebu-gebu, itu namanya syahwat. Bahasa fikih, bahasa apa? Bahasa syariah apa? Bahasa tasawuf itu jenenge syahwat. Syahwat itu muncul itu ke hawa nafsu. Keinginan, ya, kemudian dikompori hawa nafsu, jadi ini syahwat. Nah syahwatnya kita ini biasanya kapan? Kok nek bulan Ramadan itu syahwat itu muncul parak maghrib. Jeda maghrib muncul itu syahwat. Mari asar, mabaina asar wal maghrib itu. Ya. Itu saah belanja. Waktu-waktunya belanja. Pak sepeda motor.
kena ambu gorengan titik serang belok. Oh, apa meneh ambek ketok mlaku ana apa es apa iku akuarium ya. Hah? Es apa iku? Gara-gara ngomong es itu. Ketok kelir pink tulisannya bubble gum. Kelir hijau tulisannya melon. Coklat. Wah, ya. Sampai orang meme-meme itu ya. Meme-meme nang HP kalau ana meme-meme. Delok karet kayak mie, delok kurma kayak delok kecoa kayak kurma. Pas awan-awan siang-siang tuh luar biasa kepinginnya. Padahal makanannya beli gorengan itu luar biasa. Padahal entek ya enggak. Ya enggak dihabiskan. Akhirnya jadi apa? Menimbulkan gara-gara syahwat tersebut menimbulkan kemubadziran. Tadinya mubadzir agak maju enak. Ya itu. Wa mujanabat syahwat wal i'rad 'anid dunya dan berpaling daripada duniawi atau cinta kepada dunia kecuali bi antashtasira fi nafsika engkau merasakan merenungi di dalam dirimu anna muddata baqaika fid dunya ayyamun qalilah bahwasanya mudah masa kalian ada di dunia ini adalah hari-hari yang sedikit. Nabi Nuh jalan, kelihatan orang perempuan nangis, tuwek, orang perempuan nangis. Ditanya Nabi Nuh, kenapa kamu nangis? Kata perempuan tersebut, anakku masih kecil sudah meninggal. Hah? Masih kecil meninggal? Iya. Loh, berapa anakmu umurnya? Kurang atau 50 tahun. Loh, zamannya Nabi Nuh, hari ini ya, Masya Allah, museum rekod. Orang yang tertua ya. Zamannya Nabi Nuh bilang, berapa usia anakmu? 250 tahun. Oh iya. Wa kaifa anti idza huyyiti fi ummatin umruha ma baina 60 wa 70 sana. Kamu nangis 250. Ya apa kalau kamu hidup di suatu kaum yang usianya itu antara 60 sampai 70 tahun. Kaget orang perempuan tadi itu. Oh no iku katanya. Orang atau 50 tahun sih dianggap bayi kok. Iki 60-70 prematur. Ada itu, ada. Apakah mereka apakah mereka apakah mereka membangun kusur katanya. Apakah mereka punya tempat tinggal? Sampai ngomong. Ya ada punya. Apakah mereka membangun istana-istana? Apakah mereka membangun rumah gitu, rumah gedek gitu. Rumah asal dadi. Kata Nabi Nuh, enggak rumah asal dadi, yang dibangun mereka istana-istana. Kaget mana? Apakah mereka itu mengejar dunia, mengenali dunia. Soalnya perempuan tadi menganggap 60-70 itu bayi. Kalau kita mbah itu sama itu. Ini masih bayi dianggap. Sama perempuan tadi, apakah mereka itu mengenali duniawi katanya. Kata Nabi Nuh, loh enggak kenal mana dikejar-kejar dunia itu. Yaqtadiluna 'ala dunia. Mereka sampai saking perang gara-gara duniawi. Terus ujung-ujungnya perempuan tersebut mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, kalau kamu hidup di situ, apa yang kamu lakukan? Kata perempuan tersebut, kalau saya hidup di masa seperti itu, maka saya akan duduk di bawah pohon sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah cabut nyawaku. Artinya apa? Alah, apa tak kejar-kejar dunia? Ayam qalila berarti dianggap sama itu ya sebentar. 60-70 tahun itu kalau di masa akhirat itu enggak sampai sejam. Enggak sampai sak jam. Dan ibroh yang menjadi penilaian itu adalah akhirat. Diciptakno plek. Iki ibaratnya arek cilik itu dolenan ya. Terus mati banting. Nah, kita ini diciptakan plek. Entah ini sedih dulu. Mari nak mati. Ibaratnya kayak mana? Entar mari mati. Itu di akhirat. Makanya malaikat Israel itu ngono iku malaikat Israel gregetan. Malaikat maut itu gregetan. Padahal waktu kita ini sebenarnya di akhirat sebentar. Malaikat Israel ini lah hubungannya akhirat dunia kan gitu.
Iku malaikat Israel saking gregetane datang ke tempat kita, melihat wajah kita itu 70 kali sehari. Saking gregetane kepengin nyabut. Parane meneh, mati-mati iki. Sudah ana perintah, untung ndak ana perintah, balik meneh. Langsung balik meneh, delok meneh. 70 kali, iki riwayat hadis. 70 kali sehari. Coba dibayangno, iki ping pira kita arep didelok mek malaikat maut iki. Delok ini. Kapan tanganane metu ya, ndak biar buyar apa iki. Macam-macam, iku malaikat Israel. Allah. Ya. Kecuali kita ini tahu bahwasanya kita ini waktu Rasulullah SAW itu ketika melangkah, beliau mengatakan, tidak saya letakkan kakiku ini kecuali saya nggak tahu apakah saya ini kaki ini sampai di bumi tek, saya masih hidup atau sudah mati. Rasulullah itu. Lagi Rasulullah itu sing dipamiti oleh malaikat maut, malaikat Israel. Malaikat Israel itu karena penyabut nyawanya baginda Nabi Muhammad itu pamit. Lah kita orang sing nggak dipamiti nggak mati belas. Malaikat Israel ini tidak tahu pamit. Kau tak cabut ya saya ya. Tidak ngomong gitu. Rasulullah SAW ya Rasulullah boleh nggak saya mencabut nyawamu? Tapi Rasulullah SAW itu mengatakan saya takut ketika mengangkat kakiku dan aku meletakkan kecuali aku yang pikirkan apakah saya itu masih hidup apa enggak. Bingung pikiran Rasulullah. Kita orang enggak, memang malaikat Israel enggak diwenteni belas. Ngono bisa trek-trekan. Lebut. Malaikat Israel diinjek. Malaikat maut itu Dewi ke dia apa kok ndak mati aku. Engko ngono-ngono iku saya drosoret. Sikile diangkat ngebut. Wah, iki sakti kok kita. Ini malaikat kalai. Ya enggak. Itu luar biasa. Manusia ini. Wa annaka amma garib tamut, dan engkau itu dalam waktu dekat meninggal. Kita enggak tahu kapan. Ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, hidup dalam ketaatan kepada Allah, wafatnya husnul khatimah. Mlebu surga enggak hisab, kumpul jadi tetangganya Nabi Muhammad SAW dalam surga. Wa tansib ajalaka binaik, maka kamu jadikan ya. Wa tasta'id lil maut, wa taqdir nuzulu bika fi kulli waqt, dan kamu siapkan untuk kematianmu. Ya. Ini sebentar lagi kalau kita ini ya, jangan kita lah, ada seseorang. Andaikan orang tersebut mendapatkan hukuman, hukum mati. Kapan? Besok. Kira-kira mulai waktu itu dihukuman sampai besok, isok turun enggak? Nggak bisa tidur. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan orang tersebut? Wow, istighfar, tobat itu luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Rabb, mati, ya Allah, astagfirullah, ampun, ya Rabb, nyesal. Ya Allah, dosa-dosa dia ampun, ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ya Rasulullah. Wah, selawat kabeh. Apa sih yang dilakoni? Sembayang subuh, tidak tahu ketinggalan terus. Digodok kabeh waktunya. Pokoknya mati, enggak kau dosa gitu. Ya. Syekhuna Habib Umar, guru kami Habib Umar itu setiap mau sholat, sholli sholatal muwaddi'. Kata Habib Umar mesti sholatlah dengan sholatnya orang al-muwaddi'. Orang muwaddi' itu wong sing bakal orang yang sekiranya begitu assalamualaikum warahmatullah mati. Sholatnya seperti sholatnya itu. Nah kalau orang sholatnya seperti itu, di khusyuk, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mikir, kok mari ini perkataan, kok mari ini. Engko mari ngene, wah paling enak iki mari ngene jagongan apa lu nang kiras. Ndak ada pikiran itu. Mustahil pikiran itu muncul. Anak bojo lali. Anak istri lupa semuanya. Itu kalau sudah makanya itu dikatakan oleh Imam Haddad, fatan siba ajalaka baina ainik, maka jadikan ajalmu itu seperti di depan matamu. Wa iya qutulul amal, dan hati-hati dengan tulul amal, panjang angan-angan. Itu resepnya ya. Panjang angan-angan. Kenapa? Kok kita ini nggak boleh panjang angan-angan? Angan-angan boleh, tapi nek kedawan nggak oleh. Hidup manusia itu, Rasulullah SAW itu gambarkannya seperti itu. Nah, hidup manusia itu gini. Nah, ini hidup manusia dari lahir digambar di garis sampai sini. Terus digaris lagi di atasnya, jalan sampai menutup ke garis dalam kotak itu, sampai keluar Sahabat tanya, ya Rasulullah itu gambar dia. Apa ini ya Rasulullah? Ini hidupnya manusia, panjang ini tulul amal. Amalnya manusia, angan-angannya manusia.
Kita ini kan angan-angannya luar biasa. Ya. Bahkan kadang-kadang orang nggak kerja tapi angan-angan nih ngalah-ngalahi uang miliarder. Mobil merek iki ngene tok logo coplek santai ngene wae dikipasi. Wah, setoro ngene ngono ngene. Kerja enggak? Itu angan-angan di dalam itu adalah amal. Saya nanti kalau meninggal, waduh dapat nikmat koper dan kuburan oleh nikmat ini ngono akhirat kok dihisab oleh Allah barisane Rasulullah kok mlebu surga bi ghairi hisab kan sembayang enggak. Iku jenenge tulul amal. Lho ngene iku jenis paling ekstrim ya. Iku paling ekstrim. Enggak sembayang tapi ngotot pengen mlebu surga. Iki kapasitasnya wong iki maaf. Iki nek tak sebut nang TikTok di-ban maneh, tapi iki TikTok. Iki kapasitasnya wong gendeng. Wong ilang akal wis ngono kapasitasnya. Pengen mlebu surga tapi enggak sembayang. Lucu enak surga mbahmu lah. Enggak. Ya ini seperti kayak gini ini yang model-model yang kayak gini ini yang ngaco-ngaco Islamiyah. Fa innahu yamilu bika ila mahabbati dunya. Tulul amal itu akan mencondongkan kamu untuk cinta dunia. Nah, ya udah gini. Akhirnya apa? Lupa akhirat tulul amal itu. Membuat orang lupa dengan akhirat, akhirnya panjang cinta kepada dunia. Wa tsaqil alika mulazamatu ta'at, membuat kita susah untuk bertaat. Kayak tadi itu. Allah ini maha pengampun. Kalau aku nak diampuni sisan. Loh, kok enggak tahu istighfar kok jauh ampunan itu. Ya. Wa iqbalu 'alal ibadah, iqbal menghadap kepada ibadah itu berat, tapi ibadah berat. Itu mungkin efek daripada panjang angan. Susah untuk fokus kepada akhirat, susah. Itu panjang angan-angan. Akan tetapi di dalam mengira-ngirakan dekatnya kematian serta ringkasnya mudah masa hidup kita ini di dunia adalah khair buluh. Itu banyak kebaikannya. Kita ketika taklim di Hadramut itu bangunnya orang tidur itu ngiring mati. Ya naim la tafutul ghanaim, terus disebut, ya hai orang yang tidur jangan sia-siakan keuntungan. Kamu mati nanti itu ada makna-maknanya itu. Kau nek mati ya opo, kok gowo opo. Malaikat menghadapi itu dengan apa? Apa yang kamu bawa ketika bertemu dengan ngono-ngono. Nek bahasa kita orang yang tidur nang ini kate tahlil. Afdalu dzikri la ilaha illallah, ya melek langsung kok mati tahlil kita orang ini. Ya. Akan seperti kayak gitu. Wa waffaqana Allah wa iyyakum. Allah berikan taufik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa nanti awal bulan Ramadan malamnya pertama antum baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nanti kita share. Kita bikinkan, kita share ya sebanyak-banyaknya. Antum share. Kalau misalnya apa manfaatnya share itu? Antum manfaatnya share kalau antum kekurangan dalam itu amalan, misalnya surat Inna Fatahna, tapi antum share itu mudah-mudahan orang lain yang mengamalkan, antum dapat pahalanya. Dan pahalanya itu menutup daripada apa yang kekurangan kita. Ya. Itu manfaat share. Nanti mulai sekarang insya Allah ini file wis akeh hari ini. Filenya sudah sangat banyak di sini. Ya. Ini sebagian sedikit sudah ndino. Wakil alhamdulillah. Ini banyak manfaat-manfaat di sini. Saya ada 70 sampai 100 manfaat. Cuma belum saya edit. Ya, saya mau optimalkan karena grupnya banyak. Jadi saya optimalkan yang grup majelis apa itu grupnya namanya? Qiyamul Lail itu majelis Lail dan fawaid. Antum punya teman masukkan aja ya. Enggak salah Farid. Iya. Itu masih di admin situ Farid. Iya. Ya, yang mau daftar ke Farid. Ya.
yang ada nomornya, masukkan. Nanti di situ kita bikinkan fawaid insyaallah. Jadi bisa di-share amalia. Wah, kere amalia. Saya masuk di satu grup itu hampir tiap hari isinya faedah, manfaat. Jadi hatiku iki nek tak amalno kabeh, enggak mangan, enggak turu aku. Sampai ngakene. Ya dipilih-pilih lah sesuai kebutuhan, kayak obat gitu ya. Kayak obat ngeluh ya aja ngombe. Obat ngeluh ngombe obat lara weteng. Nggak lucu. Enggak waras-waras ya. Obat sakit nggak bisa, maaf nggak bisa BAB, ngombene obat ngeluh, Panadol pusing. Tidak nggak tepat sasaran. Nanti itu amalan-amalia bisa antum amalkan sesuai dengan supaya tepat sasaran ya. Ada amalan waduh utangku akeh, amalan pelunas utang ono, nah iki diamalno. Nanti ada amalan sakit itu yang amalan untuk sehat. Itu manfaat daripada amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Insyaallah bulan Ramadan kita share apa yang kita dapat sebelum bulan Ramadan. Itu termasuk niat 1 bulan penuh melakukan bacaan surat Inna Fatahna di awal malam bulan Ramadan itu luar biasa fadilahnya. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk nulis itu ya. Nanti kita share semuanya. Hakadha wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alihi نريد المحاج رحمة الله سيدنا صلى الله عليه وسلم قدم محمد العلي وجميع سادتنا البعلى بين مكان وحلته في مشارق الأرض المغربها ثم إلى المرحوم حج علي حسن من حج ذاكر حج العين بن حج سنتون حج ميتيرا بنت حج كمصار حج مسوم وحج السماء بنت حج الحج كمصار حج منير حج باكر حج عبد العال مصار بنت حج حج بنت حج والمرحوم بأمر سمو حج ميجا مرحوم النبي بنت حج منير والمرحوم فيصل مراتب بنت مراتب Pak Gali bin Mutajan Betul Haraf al-Farizat Abdul Abbas Al-Halabi Al-Habashi Muhammad Zanat تفضل من أحمد العيد وصل المغفورين والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أجركم الله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا لا لذا أشربنا وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي أسمع بذلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سلام ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إداد طشت صحبي والحمد للإله في البدء والتنى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد. Fadhal, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Fadhal. Oh, ayo fadhal. Ayo. Mau tanya tentang jika
ada hutang bulan puasa 15 itu jadinya berapa? Itu cewek. Bulan apa kalau utang? Ada hutang 15 hari. 15 hari. Fidyahnya itu berapa? Coba saya hitung ya. Itu pertama hutangnya kenapa? Itu kan posisi lagi kerja terus dia kadang datang kayak gitu. Datang bulan. Ya. Mesti setiap tahun itu 15. Oh. Ya, berarti kodok plus fidyah. Fidyahnya sehari itu 1 mud, berarti 700 gram. 700 gram ya. 7 on. Ya kan? 700 gram. Berarti dikalikan 15. Berarti 10 kilo setengah ya. 10 kilo setengah. Per harinya atau? Per harinya kalau terlambat. Kalau dia belum godok sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya gitu ya. Iya kan? Nah, tapi kalau nggak ketemu cuman godok. Kalau nggak sampai ketemu bulan Ramadan selanjutnya itu godok. Tapi kalau sampai misalnya ini sampai sekarang ini Ramadan kurang, anggap saja kurang 3 hari misalnya. Dia puasa 3 hari ini. Berarti dia cuma 12 hari. Fidyah godok 12 hari plus bayar fidyah. Karena fidyahnya itu karena mengakhirkan saja. Karena bikin telat sampai ketemu Ramadan itu aja. Betul, ada yang lain? Iya. Itu, mic-nya mana? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketenangan itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bib. Ketenangan. Dan terkadang itu Tuhan kita itu kan kadang yang kus yazid gitu. Iman. Iya, kadang bertambah dan berkurang. Betul. Nah, ini ketika berkurang itu Bib, kita kan kadang itu bertemu dengan teman sekitar, bertemu dengan siapa saja yang kita ketemui. Itu solusinya Bib. Kita kan kadang tidak tenang, kurang iman, itu solusinya itu kita harus bagaimana Bib? Iman itu ini faktornya penyebabnya itu imannya kurang atau imannya dalam keadaan sedang berkurang, sehingga kalau orang imannya itu kencang pas tebel-tebelnya ada masalah mental, sampai ada yang mengatakan katakan kepada masalah bahwasanya saya punya Allah gitu kan. Tapi sekarang imannya sehingga dia melupakan sisi Allahnya, sehingga dia menghadapi dengan sifat basyariahnya dia. Masalah, aku kena masalah, ya Allah, ya apa ya. Itu salahnya dia ketika dia memikul bebannya. Seharusnya beban itu kita oper ke Allah SWT. Tadi malam kita bahas tentang wakalah, mewakilkan. Nah, kalau kita wakilkan semuanya kepada Allah, itu insya Allah kita akan merasa lebih enteng semuanya. Dan Allah menjanjikan itu juga. Wa in sallamta lima turid a'taituka ma turid. Wa illam tusallim lima turid a'abtuka fi ma turid wa lam yakun illa ma urid. Ketika kita kena masalah itu, kita memberikan kita natijah atau nilai atau hasil daripada masalah itu, harusnya masalah itu tuntas dan kita menjadi tenang. Tapi untuk mencari ketenangan ini juga bakal bisa karena kita masih kena masalah. Bagaimana supaya kita ini bisa tenang sehingga masalah itu nggak jadi masalah buat kita? Kita harus tahu dengan janji pertama, janji-janji Allah. Antum kalau punya janji, karena percaya yakin dengan janjinya Allah, maka semuanya menjadi enak. Pertama, ente nggak punya duit, atau punya duit tapi nggak cukup untuk beli barang. Tapi teman yang punya barang ini, ya,
Itu mengatakan wis tak diskon 50% tenang wae, tak kei sisane. Oh, kita kan jadi tenang kan? Nggak perlu cari utangan orang lain. Karena apa? Oh, ini teman saya nanti ngasih. Tenang kita. Kita berangkat itu wis paling ini oleh HP aku. Atau saya juga pernah seperti itu. Saya nggak megang duit sama sekali, tapi gara-gara saya dijanji sama orang yang ngontrak toko saya. Ya, bah, nanti insya Allah nanti malam saya transfer uang kontrakannya. Besoknya ini saya mau pergi. Oh, tenang aku. Apa? HP ditransfer kok. Kan gitu. Jadi saya tenang. Besok itu saya ada ya, besok saya membutuhkan uang ini. Jadi gak masalah. Kenapa? Malamnya sudah ditransfer kok. Itu aku jadi tenang. Karena janji daripada orang. Apalagi janjinya Allah yang la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Lama. Dan kedua, kita tahu bahwasanya yang menjanjikan kita ini gak akan pernah lepas daripada janjinya. Ketiga, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk apapun. Itu adalah masalah cilik kok. Allah itu lebih luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat, kita harus sadari. Masalah itu pasti penyebabnya adalah saya, bukan Allah. Ya. Maka kita harus sadar diri, introspeksi bahwasanya ini gara-gara aku. Makanya aku kayak gini. Ini sekedar cerita ya. Saya pernah masalah toko ini kurang lebih 5 tahun yang lalu mungkin. Saya ini dijanjii sama satu orang yang ngontrak toko saya. Aku di toko, punya toko, saya kontrakkan. Karena pengalaman saya buka itu toko, akhirnya saya dulu punya majelis itu di Surabaya 13. Jadi nggak ada malam yang sia-sia. Itu majelis, buka toko. Gara-gara buka toko, lunggunan toko, kata beberapa orang, toko itu kalau akan jalan kalau kita istiqomah di dalam toko tadi itu. Kok melaku, nek kon tutup, buka tutup gak melaku. Ya bener omongan tersebut, tapi di sisi saya itu gak bener. Kenapa? Karena saya istiqomah jaga toko, akhirnya majelis saya hilang. 13 majelis. Iku kari songo mbolu. Hilang piro iku berarti? 5 ya? Hilang 5 majelis. Akhirnya saya kontrakkan. Saya istikharah dan akhirnya toko itu saya kontrakkan. Suatu ketika bulan Ramadan. Saya habis total uang. Rekening itu durung lebaran wis lebaran rekening. Mohon maaf terus di sini. Mohon maaf lho ngene kok rek. Isih posoan wis mohon maaf. Entek itu limit. Tidak bisa apa-apa. Tapi saya agak merasa tenang karena mau dibayar. Akhirnya mengurangi sisi daripada yang ini sisi yang paling fatal buat umat manusia, buat umat Islam. Apa itu? Saya gara-gara yakin dengan janji tersebut muncul sifat tawakal kepada kok subhanallah gak tenang. Tambah koyo ajur, tambah sedih, tambah aku sampai mulai awal bulan Ramadan sampai malam 27. Sampai malam 27. Pas Masjid Serang itu kan ada pembacaan khutbah khatam itu ya. Itu ada hal min mazid dan lain sebagainya itu. Iku tak bocor ini ya Allah. Wis bengiku wis istighfar tok isine wis pokoke ya Allah wis damai ambek Allah. Salahku iki aku sing salah ya Rob gara-gara saya ini lupa tawakal kepada Engkau padahal Engkau yang memberikan orang itu uang. Kok subhanallah itu loh, luar biasanya. Orang tersebut itu sudah nyiapkan kurang lebih waktu itu 7 juta. Allah ingin saya ini kembali kepada Allah. Husnudon rek. Nggak iso. Allah menyakiti aku. Enggak. Allah itu kepingin kon ayo balik. Kon kita jewit. Cubitan mesra dari Allah. Supaya kita kembali. Orang ini sudah mau jalan. Nyekel duit. Mau jalan. Mau nyetor ke bank. Sepeda motornya diparkir. Plek dia noleh. Ini mau keluar ini. Mau nyetor ke bank.
Atau nyetor apa namanya? Mau transfer. Sepeda motor dicolong. Nelfon ambek aku ngomong, "Pak, saya minta maaf, Pak, saya enggak Pak, saya ini cuma punya sepeda motor ini dari rumah untuk ke toko. Sepeda motornya ini hilang, dicolong, dicuri dan lain sebagainya." Masa tak ngomong, pokoknya aku nggak ngerti, pokoknya kudu transfer. Nggak bisa, mana sifat kemanusiaannya kayak gitu. Wah, mikir, opo yo ya Allah. Baru sadar itu Imam Daud 7. Kon cik tawakal ya mbek menungso. Kok nggak tawakal sama saya kamu? Artinya kayak begitu, teguran, nangis. Tidak lama. 27, 28 aku oleh rezeki dari Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat daripada apa yang seharusnya saya dapatkan. Kalau kita tawakal kita tenang. Kalau kita kenal Allah kita tenang. Semua yang menyebabkan kita tidak tenang itu adalah ulah kita semuanya. Padahal pertanyaannya judi, tapi jawabannya towo, sak pengalaman-pengalaman begitu. Kembalikan semuanya itu bahwasanya gara-gara aku. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tawakal kepada Allah, damailah dengan Allah, insyaallah tenang semuanya. Itu. Itulah makna daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kena musibah enggak tenang, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Orang yang kayak gitu maka akan mendapat salawat, doa, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan semuanya dapat dari Allah. Kembalikan kepada Allah. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang jawabnya lagi? Hah? Lihat mau kada sak menit tak deh. Ada yang tanya silahkan. Tapi ambil santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Beb, hukumnya mengantarkan makanan di bulan Ramadan di siang hari seperti ojek online itu, Beb. Bagaimana, Beb? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya OTW. Kalau kita yakin ini makanan bakal dimakan sekarang ini sebenarnya nggak boleh. Kenapa? Itu dari bab ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pertama kita lihat orangnya itu orang non muslim apa enggak. Kedua, kita lihat orang itu sekiranya ini makanan dimakan sekarang enggak. Ya, itu banyak ihtimal. Ihtimal itu kemungkinan-kemungkinan. Kenapa? Saya juga ngalami itu. Ketika suatu hari istri saya misalnya ya, dalam keadaan hamil, tidak berpuasa, ya, cari makan, repot, udah orang poso kok, saoma poso kabeh. Akhirnya dia gojek. Ya mungkin ada orang yang seperti itu, ya, orang yang seperti itu. Maka kita ini bagaimana? Kalau kita meyakini bahwasanya itu orang tidak untuk dimakan sekarang bagi orang yang berpuasa atau laki-laki yang wajib puasa. Dan ini mungkin dibutuhkan untuk orang yang tidak sedang puasa, nggak masalah. Apa, di mana sisi masalahnya? Tapi kalau kita yakin, ini sebenarnya kayak jual beli pedang atau pisau. Pisau ini kalau kita jual kepada orang pada umumnya, ya, yang kita tahu bahwa nanti ini pisau ini sama orang itu dibuat motong roti, motong sayur, buah dan lain sebagainya boleh. Tapi ketika kita tahu ada satu orang dalam keadaan emosi, marah, lalu kita jual pisau ini dan kita akan menyangka bahwasanya ini lading ini kok digawe matani wong. Pisau ini nanti dibuat menyakiti orang, pisau ini dibuat untuk bunuh diri. Maka kita jual pisaunya ini Pak, haram. Ya seperti itu juga kita mengantar makanan bagi orang-orang ojek online itu. Kalau kita mengantarkannya sing tuku iki ustad dipangan saiki kok ojo-ojo. Lah kalau kita yakin seperti itu ya wis, enggak usah ketolak. Itu sisi kita itu, kembalinya ke sisi kita. Ya. Nah ini ana sing tuku jenenge Wong Fei-hung misalnya. Ya. Yang kita tahu atau namanya suatu orang namanya Christian.
Sopo ngono, Safarius opo, kok jeneng-jeneng yang nama-nama yang kita yakini ini bukan nama muslim. Pesen ojek online. Ya. Terus kita mau tanya ngomong kayak gini. Bolehkah kita ngomong, oh maaf saya nggak bisa, ini sekarang bulan Ramadan, kamu harus puasa. Oh tak kayak bintang Men siji kan gitu. Kenapa? Karena ini orang pasti nggak puasa, karena orang-orang non muslim. Ya, ya tidak apa-apa, karena kita ini juga mencari nafkah. Nah, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Ya, kembali kepada kita itu. Oh, pertanyaan bagus langsung diganti. Ada ya. Berarti apa antum disayang sama oh iya Bib. Jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Odol yang lain. Ambil santai, Rek. Akunnya. Nah ini kalau ada akunnya bisa diatur. Bambet kali itu. Bambet akunnya. Bambet kalau diatur. Maksudnya untuk perolehan data korporat itu kurang. Orang maksudnya terima GoFood, terimanya nganter gitu. Iya, maksudnya kalau Gojek kan sekarang kalau nggak salah ya, itu kan ada pilihan untuk pengiriman order, ada untuk makanan, ada untuk penumpang, terus ada lagi untuk barang juga. Itu minimal kita harus ambil dua apa itu kalau Gosen ambil Gosop itu. Gosop. Tapi kalau diambil salah satunya saja mengambil gosen pengiriman barang itu akan kesulitan untuk bisa mendapatkan terimanya di jam-jam mau buka GoFood-nya. Aktifnya Sekarang Gojek itu sistemnya kayak kerja di pabrik. Oh, ada shiftnya. Ya, ada. Enggak, maksudnya kalau kita kerja Gojek, ini pengalaman dari teman-teman. Kalau kita sudah standby dari jam 8 sampai jam 6 malam, itu tidak boleh dirubah untuk jam online-nya. Kalau dirubah, kita kadang pagi kerja, terus siang dimatikan, malam kita on lagi, itu ngobrol sok banget. terbaca sama sistemnya Gojek. Jadi kamu akan saya bikin mobilan. Kalau beda jam, ya kalau sering rubah-rubah jam kinerjanya. Ngomong jadon aku sok banget. Ini pengalaman dari teman-teman juga. Ya jadi pertanyaan ini, Gojek awan-awan iku lha apa? Turu wae ta nrimo bengi wae enak adem. Ya enggak masalah lah, enggak masalah itu. Yang penting Gojek poso ngono ae. Itu enggak puasa tuh Beb, saya ngantarkan mangan. Saya kon poso, enggak poso Beb, podo. Itu kayak satu orang tanya sama Habib Taufik Segaf. Ustaz, antum pengajian sebulan berapa kali? Berapa kali sebulan? Ustaz Taufik di Taman Besar.